Partai Prima memenangkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam salah satu putusannya, Majelis Hakim mewajibkan KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Konten putusan ini membuat pro dan kontra. Apakah dengan putusan itu berarti pelaksanaan pemilu 2024 akan tertunda dari yang dijadwalkan? Selain itu, sejumlah pihak mempertanyakan pula mengenai wewenang PN Jakarta Pusat untuk memutuskan sengketa pemilu, karena hal tersebut merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi, pemirsa. Benarkah pemilu tertunda akibat putusan PN Jakpus? Apakah hakim yang mengadili ataupun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini punya wewenang untuk memberikan putusan tersebut? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber, yaitu ada Komisioner Komisi Pemilihan Umum, yaitu ada Pak Idam Holik, kemudian Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, yaitu ada Pak Prima, kemudian Partai Adil Makmur Prima, yaitu ada Pak Agus Jabo Priyono, kemudian juga ada Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013-2015, yaitu ada Pak Hamdan Zulfa, dan juga pakar hukum tata negara, itu ada Pak Refli Harun di sini. Nah, pertama saya ingin ke KPU terlebih dahulu. KPU sudah membaca ini secara detail mengenai putusan yang disampaikan oleh PN Jakpus. Bagaimana responnya? Katanya mau mengajukan banding nih KPU ya. Pak Idam Holik. Putusan PN ini menjadi informasi publik yang beredar luas di tengah masyarakat, dan kami sebagai pihak yang dituju dari putusan tersebut, kami sudah mempelajari, mendalami, dan mengkajinya, dan sebagaimana semalam telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia bahwa KPU RI akan melakukan banding atas putusan tersebut. Dan sampai saat ini tahapan penyelenggaraan pemilu masih terus berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan teknis KPU, khususnya peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu. Pak Idam, soal pertimbangan Majelis Hakim menganggap bahwa KPU tidak cermat, tidak profesional dalam menyelenggarakan rekapitulasi verifikasi parpol, itu seperti apa tanggapan Bapak? Demokrasi yang baik itu adalah demokrasi yang mengedepankan hukum atau adanya supremasi hukum. Dalam konteks ini perlu kami sampaikan bahwa Undang-Undang Pemilu mengatur mengenai sengketa pemilu itu diselesaikan di 2 lembaga. Pertama Bawaslu, yang kedua adalah PT UN. Hal ini diatur di dalam pasal 467 ayat 1 dan pasal 470 ayat 1. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Undang-Undang Pemilu tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa proses. Terkait dengan sengketa proses yang diajukan oleh partai tersebut, ini sudah diputuskan baik oleh Bawaslu maupun oleh PT UN. Dan semuanya putusan tersebut tidak menyatakan bahwa KPU melanggar aturan. Oke, baik. Sekarang kita sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Prima, yaitu ada Pak Agus Jabo. Pak Agus Jabo, menurut KPU ada yang salah nih. Anda kan sudah diputuskan oleh Bawaslu dan juga PT UN. Ternyata Anda mengajukan ke PN Jakarta Pusat. Tapi PN Jakarta Pusat itu nggak punya wewenang untuk memutuskan masalah ini. Pak Agus Jabo. Bahwa permohonan yang kita masukkan ke PN Jakarta Pusat itu bukan sengketa pemilu. Ya, bukan sengketa pemilu. Tapi perbuatan melawan hukum, gitu loh. Kami sudah berupaya ke Bawaslu, sudah berupaya ke Petun, gitu loh. Tapi semuanya mentok. Gimana caranya kami mendapatkan keadilan untuk menjadi partai peserta pemilu 2024 di saat proses verifikasi kami banyak yang dizolimi, gitu loh. Kemudian kami berpikir bahwa pengadilan lah jalan bagi kami untuk menuntut keadilan itu. Maka kemudian kita memasukkan permohonan, memasukkan gugatan ke PN Jakarta Pusat agar hak-hak kami sebagai warga negara yang mempunyai hak politik dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang. Itu yang menjadi motivasi kami supaya hak politik kami kemudian dipulihkan kembali. Jadi latar belakangnya seperti itu, Mbak. Pak Agus, tapi tadi dari KPU menjelaskan bahwa bukan wewenang PN Pusat, Pak. Bapak sudah ke Bawaslu, sudah ke PT UN, tapi nyatanya ditolak laporan Bapak soal tahapan pemilu itu. Ini bukan sengketa pemilu. Yang kita masukkan ke PN bukan sengketa pemilu. Kami paham kalau pengadilan negeri itu tidak bisa mengadili sengketa pemilu. Maka kemudian kita berangkat dari hak asasi manusia sebagai warga negara
yang punya hak sipil, hak politik gitu loh, untuk mendirikan partai politik, ikut partisipasi dalam pemilu gitu loh. Itu yang menjadi permohonan kita, bukan sengketa pemilu. Ini yang banyak kemudian disalahartikan oleh banyak pihak gitu loh. Kita tidak memasukkan sengketa pemilu di pengadilan negeri, tapi kita memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Bang Refli Harun. Disampaikan bahwa yang dibawa ke PN Pusat itu bukanlah sengketa pemilu, tetapi yang dibawa adalah soal perbuatan melanggar hukum karena KPU dianggap mencederai hak asasi manusia untuk berpolitik. Silakan, apakah sepakat dengan poin itu Bang Refli Harun atau bagaimana? Kalau kita bicara mengenai upaya yang namanya justice seeker ya, pencari keadilan, sah-sah saja mau mencari keadilan kemanapun, termasuk ke pengadilan yang sebenarnya tidak punya kompetensi. Memang judul dari gugatan itu adalah PMA, yaitu perbuatan melawan hukum, which is gugatan perdata. Tetapi yang harus dipahami, ya saya katakan putusan itu putusan gila. Kenapa? Karena memutuskan sesuatu yang melampaui soal perdata itu sendiri. Kenapa? Kalau perbuatan melawan hukum harusnya kan yang terkait hanya dengan KPU dan partai prima saja. Tetapi ini putusan yang mengikat kita semua rakyat Indonesia, termasuk juga partai politik yang sudah dinyatakan lolos untuk pemilu 2024. Dan satu lagi, kalau kita bicara PMH, saya tidak menyalahkan penggugat ya, tetapi pengadilan negeri, kalau dia PMH, dia harus lihat aspeknya harus privat, jangan aspek yang sifatnya publik seperti ini. Karena kalau putusan itu dikabulkan, ya, saya membayangkan misalnya kalau dianggap perbuatan melawan hukum, misalnya minta ganti rugi, atau minta misalnya direhabilitasi melalui verifikasi ulang khusus partai prima. Nah, kalau putusannya seperti itu saja saya mengatakan tidak punya kewenangan. Apalagi putusannya memerintahkan untuk verifikasi ulang secara keseluruhan yang berakibat pada penundaan pemilu. Maka saya katakan putusan ini dalam tanda kutip gila, ya, dengan segala hormat. Dan saya berusaha mencari ada nggak kira-kira pakar hukum atau pihak yang mendukung putusan ini. So far belum ada. Bahkan mengatakan putusan ini Pak Mahfud bilang itu hanya bikin sensasi. Kemudian ada yang bilang putusan ini salah, kata Hamdan Zulfa. Saya bilang gila. Kemudian Yusri bilang keliru. Denny Indrayana bilang sesat. Kemudian ada yang bilang kontroversial, ada yang bilang kebablasan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ya, ini putusan yang menurut saya dua hal. Pertama bukan kompetensinya, kedua kebablasan. Bang Refli, kalau kebablasan, kontroversi, dan kemudian ada diksi cari sensasi, lantas tujuannya apa? Kenapa gugatannya sampai dikabulkan di persidangan? Nah, ini ada pertanyaan. Saya menganggap ya, dua saja kemungkinannya ini, mohon maaf. Pertama, hakimnya bodoh banget, dalam tanda kutip. Dia tidak tahu kompetensi pengadilan dia, kompetensi pengadilan negeri, atau kedua, ada intervensi dari pihak lain yang mempengaruhi hakim. Nah, tetapi tentu kan kita tidak bisa memastikan, ini kan hanya analisis. Karena kalau dalam kondisi normal, rasanya kok nggak mungkin memutuskan seperti ini. Karena saya lihat 3 hakim itu adalah hakim yang semuanya hakim yang senior. Pangkat mereka itu 4C, 4D, 4D. Artinya pangkatnya hampir mentok gitu. Jadi rasanya tidak mungkin mereka tidak paham atau tidak tahu kompetensi pengadilan negeri dalam kasus seperti ini. Okay. Karena itu yang kedua saya tidak bisa jawab. Kaitkan saja dengan pihak atau kelompok atau siapapun yang ingin penundaan pemilu misalnya. Oke, baik. Bang Refli Harun, tapi begini, ada statement dari Humas PN Jakarta Pusat, kita berusaha untuk menghadirkan yang bersangkutan, tapi berhalangan untuk hadir ke studio kita, Bang, dan juga ataupun bergabung bersama Zoom di sini. Tapi ada statementnya begini, tidak meminta menunda pemilu, KPU tidak diminta untuk menunda pemilu, tetapi diminta untuk menunda tahapan selanjutnya dalam proses pemilu. Berkilahnya seperti itu, bagaimana menurut Bang Refli Harun? Apa sih 2+2? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 8 kurang 4. Kan hasilnya sama dengan 4 juga. Dia tidak mengatakan menunda pemilu, tetapi mengulangi tahapan
ya selama 2 tahun 4 bulan 7 hari, dan itu dibilang kurang lebih loh, tidak exactly. Artinya kalau kita hitung bisa Juli 2025, bisa sebelum, bisa sesudah Juli 2025, karena dia bilang kurang lebih. Ya sama saja dengan menunda pemilu, karena kita tahu bahwa jadwal pemilu itu harus 2024, sebelum 1 Oktober itu sudah harus ada pergantian anggota DPR dan DPD, dan sebelum 20 Oktober sudah harus ada pergantian presiden dan wakil presiden. Jadi kalau 2025 ya sama saja dengan menunda pemilu. Baik, Pak Idam juga ikut menanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai Prima bahwa mereka itu mengajukan bukannya sengketa pemilu Bapak, tapi perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Pusat, Pak Idam. Berkaitan dengan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu itu merupakan objek perdata. Ya, objek perdata bukan objek pidana. Nah, sehingga berkaitan dengan keputusan yang kami terbitkan mengenai verifikasi dan penetapan partai politik, itu diatur dalam Undang-Undang Pemilu itu sebagai sengketa proses pemilu. Dan Undang-Undang Pemilu tidak mengatur selain itu. Ya, artinya berkaitan dengan penyelesaian persoalan verifikasi partai politik ini harus tunduk pada Undang-Undang Pemilu. Dan banyak pihak yang menegaskan, ahli dalam bidang hukum menegaskan bahwa persoalan ini merupakan persoalan perdata. Baik, sekarang kita ingin menuju ke penggugat di sini. Pak Jabo masih bersama kami? Ya. Bagaimana tanggapan Anda bahwa Anda dianggap salah nih mengajukan kepada PN Jakarta Pusat, meskipun itu memang ranahnya dianggap melanggar hak asasi manusia, tetapi ini berkaitan dengan urusan publik, bukan hanya antara Partai Prima dengan KPU saja. Meskipun di sini hakim yang memutuskan. Silakan, Pak Jabo. Ya. Jadi sengketa proses, ya itu sudah kami lakukan melalui Bawaslu, melalui Petun, gitu loh. Tetapi semenjak KPU mengumumkan ya pada tanggal 14 Desember bahwa Prima bukan bagian dari peserta pemilu 2024, gitu loh. Dan kemudian kita melakukan gugatan ke Petun, kita dianggap tidak memiliki legal standing karena KPU tidak mengeluarkan surat keputusan yang mencantumkan bahwa kita bukan peserta pemilu, gitu loh. Ya, terus kita mau mencari keadilan kemana lagi? Kami merasa bahwa hak politik kami sebagai warga negara, hak asasi kami, gitu loh, itu kemudian dikebiri oleh KPU. Ya, proses yang kemudian diatur oleh undang-undang ke Bawaslu, ke Petun, sudah kita lakukan, gitu loh. Ditolak, gitu. Terus kita mau kemana lagi? Gitu. Maka kemudian kita berpikir bahwa Pak Jabo, tapi tadi disampaikan ini kan wewenangnya dengan menggunakan undang-undang pemilu, harusnya kepada Mahkamah Konstitusi. Kenapa Anda tidak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi tapi justru ke PN? Pak Jabo. Loh, ini kan masalah HAM dan pengadilan adalah tempat untuk mencari, ya kan, keadilan yang diatur oleh undang-undang, gitu loh. Dan kami memang memilih kemudian ya pengadilan negeri sebagai media untuk melakukan permohonan gugatan itu, gitu loh. Dengan bukan sengketa pemilu, tapi bahwa hak asasi kita sebagai warga negara, gitu loh, itu dihambat, gitu loh. Kita cuma menginginkan supaya hak politik kita dikembalikan, gitu loh. Dan terbukti di pengadilan ini ternyata pengadilan memutuskan bahwa KPU melakukan perbuatan melanggar hukum, gitu loh. Ya, kami cuma itu saja sebetulnya. Keinginan kami itu ingin menjadi peserta pemilu. Dalam proses verifikasi kemudian kami merasa ditolimi, faktanya ada, datanya ada. Sudah kita sampaikan ke Bawaslu, di Bawaslu dulu kita menang, dikembalikan ke KPU, di KPU kemudian kita dinyatakan tidak lolos lagi, kemudian ke Bawaslu, Bawaslu tidak menerima karena sengketanya masih sama, ke Petun mentok. Terus kita mau menuntut keadilan kemana lagi, gitu loh. Orang berpikir hanya dalam demokrasi prosedural. Tetapi kita berpikir bahwa demokrasi harus substansial. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus jujur dan adil. Gitu loh, jujur dan adil terhadap semua partai politik yang ingin mengikuti pemilu 2024. Gitu. Tidak boleh ada diskriminasi. Mestinya KPU memudahkan partisipasi politik rakyat. Tetapi kan tidak kenyataannya, gitu loh. Kami juga berupaya membangun partai, gitu loh. Tetapi kemudian
yang terjadi seperti itu. Terus kita mau mencari keadilan kemana lagi? Pak Agus kalau bukan Jabo. ke Baik. pengadilan. Pak Agus Jabo, kami juga ingin tahu ini sesungguhnya murni hanya dari Partai Prima sendiri yang mengejutkan kita semua, menggegerkan publik, bisa menang gugatan, atau sebenarnya ada pihak-pihak di belakang Partai Prima sehingga kuat sekali Partai Prima bisa menang di tingkat PN Pusat lawan KPU. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa. Terima kasih banyak Bang Refli Harun sudah bergabung bersama kami. Nanti sesaat lagi kami akan melibatkan Pak Hamdan Zulfa ya, tetaplah bersama kami.